Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Kelas Excel ya. Jadi ya di channel Kelas Excel. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang fungsi Excel dari yang paling dasar ya, yang pasti sangat bermanfaat banget untuk teman-teman yang sedang bekerja atau buat sekolah atau apapun itu, karena Excel ini sebenarnya banyak sekali fungsinya, ya. Langsung saja ya, nah ini kita akan bahas fungsi Excel yang pertama yaitu fungsi if. Fungsi if, ya fungsi if ini termasuk dalam kategori fungsi logika ya. Fungsi logika itu ada 5, ada if error, and, or, dan not. Ya, kita langsung saja ke fungsi if. Dari artinya saja pasti teman-teman sudah tahu ya, if itu adalah jika, artinya kan jika ya di bahasa Indonesia kan ya. Jika itu berarti ada fungsi pengandaian atau fungsi logika itu sendiri. Strukturnya, ini teman-teman bisa lihat dan ini harus hafal ya strukturnya. Jadi di rumusnya itu ada if itu sendiri, if kurung buka. Nah, ini ada 3 komponen. 3 komponen ini yang pertama komponen tes logikanya, nanti kita membuat tes logikanya di sini. Yang kedua komponennya adalah kondisi yang terpenuhi. Nanti ketika kondisi tes logika ini benar, maka akan keluar yang di sini, nilai yang ada di sini. Jika salah, nanti akan keluar di sini, gitu ya. Pemisahnya adalah titik koma atau koma, tergantung dari Excel teman-teman. Nanti bisa dilihat di menu bantuan atau apa ya, not bantuannya pasti keluar kok di baik di Excel maupun di spreadsheet kalau di online-nya ya di Google. Oke, dari fungsi if ini ya, kita buka, sorry ada iklan. Nah, di fungsi if ini ya, oke saya jelaskan dulu dari pengertiannya ya, adalah, eee, nggak usah sih. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila jika logika atau kondisi tidak terpenuhi atau false. Itu ya maksudnya ya. Lebih paham, lebih jelasnya lagi kita langsung lihat aja contohnya. Ini harus hafal sintak atau struktur fungsinya ini ya. Ini harus hafal. Kalau rumus if itu ada 3 struktur, yang 3 komponen yang harus kita buat. Yang pertama ini tes logikanya, yang kedua kondisi terpenuhi, yang ketiga kondisi tidak terpenuhi dengan pemisah titik koma atau koma. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh eh, yang sederhana ya. Jadi if sama dengan satu sama dengan satu. Ini di sini dilihat dari angkanya ini, kita bisa melihat bahwa satu sama dengan satu adalah benar ya. Nah, karena dari tes logikanya ini benar, maka pasti nanti yang akan keluar hasilnya adalah benar. Titik koma di sini mungkin teman-teman ada yang belum tahu fungsinya untuk apa ya. Kalau teman-teman membuat kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhinya ini dalam bentuk teks atau kata, itu harus menggunakan titik koma. Karena kalau tidak menggunakan titik koma nanti akan keluar error gitu ya. Semua bentuk teks, atau kalau bahasanya ya apa namanya ya, string atau apa gitu ya. Tapi mungkin bingung kalau saya menggunakan kalimat itu, menggunakan teks saja ya. Nanti harus ada titik koma. Itu ya teman-teman ya. Nah, nah, ini karena satu sama dengan satu adalah sama atau benar, kita pasti mau satu sama dengan satu ya pasti benar kan ya. Itu akan keluar di sini. Nah, beda lagi sama yang di sini. Satu sama dengan nol, nah ini kan salah ya kan. Satu harusnya ya satu sama dengan satu bukan nol. Maka nanti yang akan keluar adalah ini, salahnya ini ya. Ini, salahnya ini. Nanti akan kita coba langsung di Excel ya. Nah, langsung lanjut ke rumus if tunggal. Ini maksudnya ya satu rumus yang tadi, satu struktur yang tadi. Ada tes logikanya, kondisi terpenuhi dan kondisi tidak terpenuhi. Ini penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita misalnya kan ini ada nama, nilai A, nilai B, jumlah, keterangan. Ini biasanya guru-guru nih yang bisa memakai rumus if ini untuk
kelompokkan siswa mana yang lulus sama yang tidak lulus berdasarkan nilai A sama B. Mungkin A itu UTS, nilai B UAS, misal kayak gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya kan ini manual pun juga bisa. Misal nih nilainya 105 ini sorry, nilainya 150 nih, dia dikategorikan lulus, 125 gagal gitu ya, ditulis manual. Oh, nama satu ini dia lulus, plus ketik lulus, LUS misal gitu ya. Tapi kalau siswanya ada 1.000 siswa, masa satu-satu kan nggak mungkin, capek kan dan lama, butuh waktu lama. Sebenarnya itu ada waktu sangat rumus if ini adalah meringkas dari semua itu, gitu loh. Sangat membantu sekali. Jadi yang biasanya harus dikerjakan berjam-jam, terus berharian, itu hanya dikerjakan dalam hitungan menit. Kalau bisa cepat ya detik bisa jadi di bawah 1 menit, ya kan. Kalau cuma bentuknya seperti ini mungkin 1 menit selesai, gitu ya. Nah, ini pengandaiannya seperti apa? Ini ada yang dikotakkan di kotak merah ini ya. Ini kita perbesar. Nah, sama dengan if, nah karena ini menggunakan sel di dalam Excel, ini kan setiap kotak-kotak ini adalah sel ya namanya ya. Ya, E2 tuh yang mana ini? E1, E2. Nah, kita melihatnya dari jumlah nilai A sama B yaitu ini yang di kolom E. Jika E2 lebih besar dari 140, lah 140 dari mana? Sebenarnya itu kan tergantung kita mau mengklasifikasikan lulus itu berapa, gagal berapa ya ini, angka yang di sini ini. Kita bebas membuat itu. Ya, dasarnya terserah kalian. Ini kalau di contoh ini kan dasarnya 150. Kalau jika E2 lebih besar dari 150, berarti dia lulus. Ini kondisi yang terpenuhi. Ya, jadi kalau kondisi terpenuhi itu jika lebih besar dari 140. Jika tidak itu berarti kenapa? Di bawah dari 140 atau sama dengan 140. Dan nanti dia pasti keluar tulisan gagal. Nah, ini yang contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini sangat bermanfaat banget kalau kita bisa memahami rumus fungsi if ya. Jika kita sudah tahu rumus ini, kita membuat satu rumus saja di sini ya. Ini kan rumusnya di sini nih. Tinggal misal ada 1.000 siswa, ada nama 1 sampai nama 1.000 gitu ya. Tinggal kita tarik ke bawah sampai 1.000 sudah, nanti sudah akan keluar hasilnya sesuai dengan kondisi siswa masing-masing nilainya ya. Seperti itu. Itu mungkin kalau oh iya ya gitu ya. Berarti sangat mudah sekali sebenarnya. Ini nanti sebenarnya ya rumus if ini enggak hanya digunakan dalam ini kan ada ini kan judulnya rumus if tunggal. Tunggal itu apa? Maksudnya satu struktur fungsi saja. Sebenarnya rumus if itu bisa digunakan bertumpuk ya, tidak tunggal tapi bertumpuk. If itu ada dalam satu rumus itu bisa beberapa kali ya. Itu bisa. Nanti kita akan kita bahas mungkin atau mungkin teman-teman di sini yang, menonton video saya, maunya kasus seperti apa nanti bisa di-share, nanti akan kita bahas, gitu ya. Untuk sementara rumus if sampai sini, ini sama ini penjelasan sederhananya yang tadi ya, sudah saya jelaskan ya. Sementara rumus if, sampai sini, jika teman-teman ada kasus atau ada pertanyaan bisa komen di bawah nanti kita akan buatkan videonya. Setelah, sambil menunggu teman-teman komen ya, nanti akan saya lanjutkan di rumus selanjutnya, yaitu rumus if error ya. Tapi untuk sementara ini dulu, sekian terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, tombol like-nya juga ya, semoga agar saya membuat video ini bisa lebih semangat lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.